kita mau masuk ke ruang prakteknya pertanian. Halo guys, jadi di sini kita akan masuk ke lab pertanian. Ayo ikuti kita sekarang. Salah satu tempat buat nanam dari anak-anak PT namanya Enkas, tempat penanaman anggrek, yang dimana nanti kita bakal menyimpan media juga dengan anggrek, terus ditanam di sini dengan memasukkan tangan ke dalam plastik ke dalam Enkas. Kalau ini bibit yang udah kontam, ini termasuknya salah satu media yang kontam. Jadi anak-anak APT telah menanam di dalam satu media tersebut. Ini tuh anggrek teh. Oh, anggrek. Nah, anggrek ini teh nggak bisa berkembang biak, dinamakan kontam. Jadi tidak layak untuk ditanam. Terkena jamur, browning dan juga berlebih. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam mulut. Guys, jadi kita mau masuk ke ruangan praktek selanjutnya. Kenapa sih buat masuk ke ruangan ini harus memakai atribut meja sama masker? Ada konsekuensinya nggak? Ada, karena takutnya itu nanti akan terkontaminasi. Kalau nggak pakai jas lab atau masker. Oke. Terus makanya ini tuh apa sih, boleh dijelasin nggak? Ini ada lampu pulsen, di sini ada gelas ukur, ada sawan bateri, ada wrapping, tisu, alkohol, air, gula, terus pinset, agar-agar, terus alat aktif, spatula, masker. Terus bagaimana sih penggunaan alat ukur yang tetap dan tidak menggunakannya agar tidak terkena? Digunakan dengan hati-hati. Terus selanjutnya ini apa sih Teh? Ini tuh namanya autoclave, buat mensterilkan alat sama protokol media. Boleh dilihat? Boleh, silakan. Nanti tuh biasanya ditaruh meja alat-alat kayak gitunya. Itu nyeterinnya di 60 menit. Jadi kita bakal masuk ke ruangan selanjutnya. Oke. Kan mau masuk kan pakai jas lab sama disinfektan alkohol. Boleh. Boleh dipakai. Oke Teh, boleh dijelasin nggak seputar ruangan ini? Ya, di sini ada hotline buat memasak media atau mendidihkan media. Berapa sih waktunya? Sekitar 1 jam atau bisa lebih. Kalau udah mendidih boleh dimatiin. Yang penting lebih, nggak boleh kurang dari sejam. Terus sini juga ada timbangan analitik buat menimbang bahan-bahan media yang akan kita pasak di hot plate. Oke, terima kasih. Oke guys, untuk selanjutnya kita masuk ke ruangan apa Teh? Ini di sini ada ruang transfer. Oke Teh, boleh dijelasin nggak tentang ruangan ini? Ya, di sini boleh ke sini. Di sini ada hotline buat masak memanaskan media. Kurang lebih media yang buat ditanam ini sekitar 1 jam sampai mendidih.
penelusuran di ruangan ini sudah beres. Jadi terima kasih banyak ya Teh udah membantu dan membimbing saya buat penelusuran di lab ini. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ngejelasinnya kurang inti atau kurang detail. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki lab benih. Ayo ikuti keseruannya. Kalau boleh tahu, ruangan ini dipakai buat apa ya? Ruangan ini kita bisa gunakan buat ruangan rapat. Biasanya kalau guru-guru ada rapat, jadi apa? Ruangannya di sini. Oh, kalau misalkan rapatnya itu dalam bentuk kayak gimana ya Kak? Kayak misalkan pasti kita dari kayak studi lain, kayak misalnya dari ISWES atau dari petani lokal, kita bisa wawancaranya biasanya di sini atau guru-guru pertanian lainnya. Kalau boleh tahu, ruangan ini dipakai buat apa sih? Di sini kita bisa menggunakan ruang ini buat kayak uji daya kecambah kayak gitu. Oh, sini Kak. Kak, kalau misalkan boleh tahu, ini tuh tempat kegunaannya untuk apa aja ya? Ada apa aja? Di sini ruang kedua buat lab itu buat penyimpanan kayak alat-alat, kayak benih-benih. Di sini ada benih padi, terus yang di sini ada benih jagung hibrida sama kareta itu yang hasil ekstraksi. Dan nanti kita mau uji daya kecambahnya pakai ini kayak gitu. Kalau ini Kak, ini juga sama yang pakai toples apa masih beda sama yang Sama. tadi? Oh sama. Nah selanjutnya kita akan memasuki ruangan kedua. Ayo ikut poin. Kak, kalau misalkan boleh tahu, ini itu kegunaannya buat apa ya? Di sini itu namanya germinator. Kita bisa ini untuk menyimpan hasil UDK. Ini. Nah, ini hasil-hasil kita yang udah daya kecambah kayak gitu. Kalau boleh tahu, kegunaan kursi sama meja di sini buat apa sih? Jadi itu meja dan kursi sini kita bisa lakuin praktek. Nah, praktek tadi kita bisa mengambil batu dari sana, terus kita ngerjain bonekanya dari sini, terus nanti dimasukin ke sini gitu. Jadi ini memang buat praktek lah, kan nggak harus ngampar kan? Iya. Jadi kita mah harus steril lah, bisa disebutnya steril. Ini hasilnya dimasukin semua ke sini. Iya. Teh, boleh minta dijelasin ruangan yang bagian sini aja? Boleh. Nah di sini tuh ada meja guru, ada dua ya. Di sini tuh buat Bu Lina, di sini Bu Laila. Itu guru dari perbenihan tanaman. Nah kalau yang di sebelah sini bisa kayak dapur, kayak dapur kecil-kecilan. Kalau kita mau minum bisa di sini. Terus kalau mau kopi juga bisa di sini. Nah kalau yang di sini ada tempat musola. Itu kan musolanya di sini. Nah, jadi kalau mau ada WC juga, toilet. Boleh lihat? Boleh. Makasih ya Teh udah menjelaskan isi dari ruangan lab benih ini. Ya sama-sama. Ya ada kekurangan dalam menjelaskan kurang jelas. Nanti bisa kesini lagi main-main lagi. Tutup aja pintunya. Oke guys, hanya segitu room tour kali ini. Kita lanjut besok di tempat prakteknya jurusan pertanian. Dadah.
Halo teman-teman. Ini adalah hari kedua kita. Kita di sini mau pergi ke greenhouse-nya jurusan pertanian. Dadah. Hai teman-teman. Oke, di sini kita sudah berada di greenhouse-nya jurusan pertanian SMKN 3 Baleendah. Dan di sini ada dan di sini ada Pak Jaya selaku apa? Turmen dari jurusan pertanian. Selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi di sini tuh kayak ada apa aja sih? Tanaman aja sih. Bapak terangkan dulu ya. Ini namanya screenhouse. Screenhouse itu sebagai naungan tempat lokasinya tanaman anggrek, khusus tanaman anggrek. Ini ada anggrek dendrobium. Dendrobium ini kita menggunakan sistem pengatur suhu yang namanya humidifier. Ini yang di atas, pengembun. Jadi pengembun ini sebagai pengatur suhu dan kelembaban. Pengatur suhu dan kelembaban supaya suhu ruangan terukur. Kita tapi ini tidak serta-merta untuk menyiram. Kita menyiram secara manual biasa, dan untuk humidifier ini kita menggunakan sensor. Jadi gimana ini mati dan hidup ya. Bagi Kalau misalnya tanaman anggrek nggak pakai yang kayak gitu gimana? Kalau misalnya nggak pakai alat. jadi tanaman anggrek identik dengan suhu kelembaban yang rendah. Kalau terlalu panas nantinya berpengaruh pada perkembangan tanaman. Kira-kira Pak kalau luas tanah di sini berapa? Luas tanah ini? Luas tanah ini sekitaran 100 meter persegi ada. Sejarahnya dibangun ini kapan? Kalau sejarah Dibangun ini sudah setahun lah, semenjak Bapak Kepala Sekolah yang sekarang menjabat Bapak Hendra. Terus Pak kan ini teh kayak suhu ruangan, kayak emang flow air apa kayak ditambah? Oh, kalau ini murni air. Murni air, nggak tambah nutrisi, pupuk nggak. Kalau pupuk kita menggunakan hand sprayer yang ini. Hand sprayer sebagai penyiram. Ini otomatis. Jadi tidak secara manual ya, menggunakannya. Nanti keluar sendiri airnya dari ini. Bisa pakai nyiram, bisa sekaligus sebagai pemberi nutrisi. kalau misalkan di banjir pakai itu berapa sehari berapa kali biasanya? Ini kan anggrek tanaman sensitif, jadi biasanya per 2 jam sekali kita siram. Jadi ini kan media tanamnya tidak mengikat air, jadi tetap kering. Dia berbeda dengan media tanam tanah. Kalau ini media tanamnya dari pakis. Jadi ini tuh. Ayo teman-teman. Ini media tanamnya dari pakis. Jadi tidak terlalu mengikat air. Kalau misalkan udah kering bisa disiram lagi. Biasanya per 2 jam sekali disiram.
Apalagi? Berapa? Kalau yang Apalagi? berapa? Kalau yang di sana Bapak? Oh, ini persemayan. Persemayan. Ya, tanaman kangkung. Ya. Nanti setelah umurnya mencukupi baru dipindah tanamkan ke media instalasi hidroponik. Itu yang Oh, seperti yang di depan. Di luar, ya. Itu ini media tanamnya dari kokopit. Apa itu kokopit? Kokopit itu dari serbuk kelapa yang dicacah digiling gitu ya. Ini serbuk kelapa. Dan tanah ini. Pagi. Baik, sudah nonton ya. Oke teman-teman, jadi kita akan ke tempat selanjutnya. Ayo ikuti kami. Nah, jadi Bapak, kita mau nanya nih, kenapa sih tanaman disimpan di alat seperti ini? Ini namanya sistem hidroponik. Jadi media tanamnya tidak memakai tanah. Ini media tanamnya memakai rock wool. Ini wool sama kain flanel untuk menyerap nutrisi. Jadi sistemnya ini hanya air yang diambil nutrisi. Tuh. Ini namanya instalasi hidroponik. Terus kenapa Pak airnya harus selalu mengalir? Ya, karena untuk menjaga kestabilan air sama rasa. Kalau boleh tahu, Pak, ini tanaman apa? Ini kusir, ini kangkung, selada, ini selada. Ini pertumbuhannya memakai nutrisinya namanya AB mix. Kalau misalkan kan kalau yang di dalam pakai alat buat uap gitu, kalau di sini kenapa? Oh, ini mulai bisa. Kalau ke tanah udah ada saluran air, sirkulasi air. Terus Pak, kalau misal pertumbuhan dari Ini selada. dari selada berapa hari kira-kira atau berapa lama gitu? Oh, selada paling lama 1 bulan, 2 bulan. Terus kalau misal tanaman itu yang dibawa apa? Ini persemayan. Persemayan tanaman melon. Sama dengan yang itu ya, melon. Kalau ini nanti setelah muncul 3-4 daun baru bisa dipindah tanamkan ke lahan, ke kebun gitu ya. Baru bisa dipindahkan ke lahan ke kebun. Ataupun juga bisa ke polybag yang lebih besar seperti itu tuh. Melon. Nah Bapak, selanjutnya kalau boleh tahu ini ada jenis tanaman apa? Kalau ini tanaman buah melon yang dari persemayan tadi, kalau udah muncul 3 sampai 4 daun baru bisa kita tanamkan ke polybag yang lebih besar, atau juga bisa dipindahkan ke lahan ke kebun gitu ya. Ini pakai ini kenapa? Kan ini tanamannya merambat, jadi harus pakai ajir. Ini pakai ajir, terus kita pakai benang biar nanti pertumbuhannya ke atas merambat. Nanti juga buahnya kan menggantung buahnya.
Kira-kira Pak kalau dari satu jenis pohon ini bisa tumbuh berapa melon? Tergantung jenisnya ya. Bisa 2, 3, tergantung muncul buah. Kalau boleh tahu juga Pak, di sana ada tanaman gitu. Itu tanaman jenis apa sih? Ini strawberry. Strawberry kalau ini harus selalu lembab. Lembab, harus sering disiram juga. Ini kan buahnya banyak. Ini kan ada anakan nanti kalau mau terbanyak bisa ada anakan, kita pindah ke pot yang baru. Pot yang baru. Nih kayak ini gini nih. Ini anakan nih. Nah, ini bisa ditanam lagi ke pot gitu. Tanam lagi gitu. Jadi nanti Kalau ini tempat apa Pak? ini tempat itu buat misi yang sampai itu di sini. Jadi dari semua yang ada di sini ada berapa tanaman? Ada jenis apa aja? Anggrek, Ada berapa jenis? ada kangkung, ada melon, ada strawberry, sosil, udah kayaknya. Oke Pak, terima kasih sudah membimbing kami untuk mengenal tanaman yang ada di greenhouse ini. Sama-sama mungkin ini sebagai tambahan ilmu bisa menyediakan tanaman silakan Bapak Terima kasih. Teman-teman, oke, hanya segitu yang bisa kami perlihatkan tentang lab pertanian dan juga greenhouse-nya pertanian. SMK Negeri 3 Balai Endah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari konten yang kami buat. Bye-bye. Bye-bye.